Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyada al-uqula ila tauhidihi wa badaha wa awdaha bi wahdaniyatihi wa jalaha wa abdala bi qawahil haqqi syubhal batili wa mahaha wa thabbata kalimatal imani kama thabbata al-ardha bil jibali wa awsaha وأضل عقول الكافرين وأعاد صائر المنافقين فأدبرت عن الإيمان فلم تجب إذ دعاها فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى أحمده سبحانه على نعمه لا تتناهى وأشكره شكر من عرف نعمه فرعاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل ظاهرا وباطنا بمقتضاها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خيرة الخليقة وأتقاها نبي خصه الله يوم الشرائع وأجلاها وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كضحاها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا على سنته وتمسكوا بعمرها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, atas nikmat yang tidak nanti Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan lisan berbanyak mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan hati kita menerima ridho terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita, dengan seluruh apa yang kita miliki, dengan menggunakannya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, marilah pula kita saling mengingatkan untuk terus istiqomah berada dalam jalan ketakwaan kepada Allah, saling mengingatkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, saling mengingatkan di antara kita untuk menjauhi larangan Allah. Yakinlah para jemaah sekalian, tidak ada jalan bagi kita untuk selamat dunia akhirat kecuali dengan jalan takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Para jemaah sekalian, saat ini kita berada di bulan Rajab, suatu bulan istimewa. Ada suatu peristiwa penting dalam bulan ini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Suatu peristiwa agung yang di situ banyak Allah tersyakkan kepada kanjeng Nabi untuk menjadi pelajaran kepada umatnya kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan hal terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj adalah pada peristiwa itu diwajibkan sholat 5 waktu kepada kita sekalian. Sholat 5 waktu adalah suatu kewajiban yang paling pokok bagi kita Islam. Dari pentingnya sholat, Allah perlu memberikan perintah itu secara langsung, tidak melewati malaikat Jibril. Dari pentingnya sholat dijadikan rukun iman yang kedua setelah syahadat. Dan pentingnya sholat yang Nabi mengumpamakan sholat ibarat kepala dari tubuh manusia. Orang tak punya tangan masih bisa duduk, tak punya kaki masih bisa duduk, tetapi orang tidak punya kepala maka sudah tidak bisa duduk. Demikian pula orang beriman dan Islam
sholat ada kepala, dalam tubuh ada kepalanya. Tubuh tidak bisa hidup tanpa orang Islam jika tidak sholat, ibarat tubuh tanpa kepala. Para jemaah sekalian, maka pada momen ulang tahun sholat ini kita kampanyekan, kita ingatkan kembali kewajiban sholat ini kepada kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita. Secara zahir kita masih melihat begitu banyak umat Islam yang meninggalkan sholat, begitu banyak umat Islam yang meremehkan sholat. Di saat kita sholat Jumat seperti saat ini, ada begitu banyak orang yang tanpa udzur syar'i dengan entengnya tidak melaksanakan sholat Jumat. Maka ini adalah kewajiban kita untuk mengajak keluarga kita, teman-teman, saudara-saudara untuk melaksanakan sholat. Allah mengingatkan wa'mur ahlaka bis-shalati wasbir 'alaiha. Perintahkan keluarga sholat, anak, istri, teman-teman, ajak untuk sholat. Wasbir 'alaiha, dan bersabarlah, telatenlah kamu dalam mengajak keluarga sholat. Karena memang mengajak kampanyekan sholat itu berat, sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Untuk melaksanakan sholat berat dan mengajak orang untuk sholat juga berat. Para jemaah sekalian, khususnya pada orang yang menjadi tanggung jawab kita yang hadir sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab untuk memastikan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk sholat. Allah mengingatkan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Jangan sampai kalian meninggalkan satu generasi yang adha'us salat, yang menyia-nyiakan sholat. Ayahnya rajin ke masjid, anaknya sama sekali tidak pernah ke masjid dan tidak diperhatikan. Ayahnya rajin tahajud, ayahnya rajin sholat, tetapi keluarganya dibiarkan tidak sholat. Maka ini kejam sekali oleh Allah. Jangan sampai kalian meninggalkan satu generasi yang Allah sholat, yang biasanya ketika Allah sholat menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat, biasanya mengikuti hawa nafsunya secara tidak terkendali. Sejelek-jeleknya orang yang masih sholat ibarat kendaraan masih punya rem, karena itu sholat dan sholat itu menjadi rem bagi perbuatan fahsya, keji, dan perbuatan munkar. Masih ada malunya, masih ada takut, masih ada keinginan taubatnya ketika orang masih mau sholat. Tetapi jika tidak sholat, ibarat kendaraan blok, tidak ada remnya, maka silakan akan mudah jatuh ke dalam jurang. Dan para jemaah sekalian, maka momen wajar peristiwa Isra Mi'raj ini, mari kita perkuat niatnya bahwa sholat adalah hal terpenting bagi kita. Jangan beralasan sibuk. Kenapa tidak sholat? Saya sibuk. Tapi dibalik, kenapa saya sibuk sedang sholat? Dari 24 jam mungkin hanya 10 menit kita sholatnya cepat, mungkin 15 menit. Dari 24 jam kita niatkan, kalau sudah sholat tidak penting bagi kita, lantas apa yang penting bagi kita? Apa yang kita kejar? Apa yang kita siap malam inginkan? Jika sholat sudah tidak kita penting. Para jemaah sekalian, kemudian terakhir juga, mari kita perbaiki yang sudah sholat, mari kita perbaiki sholat kita. Usahakan kita sholat berjamaah, walaupun hanya berdua dengan istri, dengan anak di rumah. Kalau bisa ke masjid, kita kampanyekan sholat berjamaah. Kita lihat betapa masjid-masjid juga, tetapi jamaahnya hanya segelintir. Dan kita juga, para jamaah sekalian, kita tingkatkan juga kualitas sholat kita. Jika selama ini yang sholat hanya tubuh kita,
Yang sholat hanya yang rukuk, yang sujud, yang mengangkat tangan, hanya tubuh kita. Maka kita paksakan, kita ajari diri kita untuk juga mensujudkan hati kita, merukukkan hati kita, mensolatkan hati kita, yang kita sholat adalah ingat kepada Allah. Kita makanya kita sholat hanya lisan kita yang mengucapkan zikir, tetapi hati sama sekali lalai. Padahal ibarat tubuh, gerakan tubuh kita, ucapan baik hati itu adalah badan. Sedangkan ingat kepada Allah, khusyuk, kuduk, sadar bahwa kita sedang menghadap zat yang menciptakan kita. Kita sadar bahwa kita sedang menghadap zat yang memberikan nyawa, memberikan rezeki, memberikan apa saja dalam kehidupan kita. Kadang kita lalai, kita sholat, hati kita, pikiran kita tidak kita sholatkan. Maka para jemaah sekalian, mari sama-sama belajar kita untuk mensolatkan seluruh tubuh kita, tidak hanya badan tetapi hati, pikiran kita juga kita solatkan, kita ikutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tadillu kullu nafsin ma 'amilat min khairin wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yudhillu Allahu nafsan wallahu bil ibad.